Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dedeh Kurniasi, SEMM, salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha dari program Studi S1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 tentang pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada aspek pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu program Studi S1 Manajemen, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, teori, dan praktik manajemen pemasaran modern. Mahasiswa akan mempelajari peran strategis pemasaran dalam organisasi. Konsep ini atau inti konsep pemasaran adalah lingkungan pemasaran, perilaku konsumen, segmentasi, targeting, positioning, serta bauran pemasaran atau produk, harga, distribusi, dan promosi, termasuk perkembangan digital marketing dan pemasaran global. Mata kuliah ini, manajemen pemasaran merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Primagraha. Kemudian mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, adapun bahasa pengantar yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya yaitu pertama, mampu menguasai berbagai konsep dan teori dasar dalam bidang manajemen pemasaran yang mencakup aspek strategis dan operasional. Yang kedua, mampu berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan pemasaran berdasarkan data dan informasi yang valid. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan strategi pemasaran dalam dunia bisnis yang dinamis, baik untuk produk, barang, jasa, maupun ide. Yang keempat, mampu merancang rencana pemasaran, melakukan segmentasi, targeting, dan positioning, serta menyusun strategi promosi dan distribusi yang sesuai dengan karakteristik pasar sasaran, terutama dalam konteks global dan digital. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar atau ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perilaku konsumen dan lingkungan pemasaran. Ketiga, mahasiswa mampu merancang strategi segmentasi, targeting, dan positioning. Kemudian, mahasiswa mampu menyusun strategi pemasaran produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi tren dan praktik pemasaran digital dan global. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan prinsip riset pemasaran dalam pengambilan keputusan. Referensi yang digunakan di mata kuliah manajemen pemasaran bersumber dari buku maupun artikel jurnal. Adapun sistem pembelajaran di mata kuliah manajemen pemasaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan kreativitas mahasiswa.
Pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan perkuliahan, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan UAS. Adapun bahan kajian dalam proses perkuliahan mata kuliah manajemen pemasaran diantaranya 1. Pendahuluan manajemen pemasaran, 2. Konsep inti pemasaran, 3. Lingkungan pemasaran, 4. Perilaku konsumen dan segmentasi pasar, 5. Penetapan target pasar dan positioning, 6. Strategi produk, 7. Strategi harga, 8. Strategi distribusi, 9. Strategi promosi, 10. Pemasaran digital dan e-commerce, 11. Pemasaran jasa, 12. Riset pemasaran dan pengambilan keputusan, 13. Strategi pemasaran global, dan yang ke-14 yaitu evaluasi dan tren terkini pemasaran. Selanjutnya, untuk evaluasi hasil pembelajaran atau sistem penilaiannya mengacu pada standar mutu penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Primagraha pada tanggal 13 November 2020 dengan kode dokumen 01-S-PMI-04-11 Romawi-2020, di mana terdapat 5 aspek penilaian, diantaranya kehadiran memiliki bobot 10%, tugas memiliki bobot 15%, kuis memiliki bobot 5%, ujian tengah semester memiliki bobot 30%, dan yang terakhir ujian akhir semester memiliki bobot 40%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen pemasaran untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua? Alhamdulillah. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kali ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sudah pernah terima bahan ajar nggak? Saya sudah share loh. Ada yang belum? Atau udah terima semua? Ada yang udah, ada yang belum. Berarti yang udah, tandanya kalian semangat untuk mengikuti perkuliahan kali ini. Yang belum berarti malas ya. Oke, baik teman-teman semua. Pembahasan kali ini adalah terkait tentang pemasaran jasa. Ya, ada yang pernah ingat nggak minggu kemarin kita membahas tentang apa? Lupa ya? Oke, sekarang gini. Sekarang kita ngomongin masalah pemasaran jasa ya. Sebelum ada apa sih di pemasaran jasa itu? Saya ingin kasih tahu teman-teman semua bahwa apa sih tujuan kita mempelajari tentang pemasaran jasa ini. Jadi teman-teman yang harus kalian pahami untuk materi pertemuan kali ini, tujuan dari pembelajaran pertemuan kali ini adalah ada 5 pembahasan gitu, atau ada 5 yang harus kalian pahami. Pertama, bahwa manajemen pemasaran jasa itu kalian harus paham dan bisa menjelaskan tentang karakteristik unik dari jasa itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menguraikan elemen strategi dari pemasaran jasa atau sekarang tentang 7P gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menganalisis hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, kalian harus bisa mengidentifikasi kesenjangan dalam menyampaikan layanan. Dan yang terakhir yang harus kalian pahami ketika mempelajari pemasaran jasa adalah merancang strategi pemulihan
layanan dan manajemen pengalaman pelanggan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, saya mau tanya dulu nih teman-teman. Sebelumnya kita pernah mempelajari tentang marketing mix. Ada di antara kalian yang bisa menjelaskan marketing mix itu apa sih? Saya, Bu. Oke, Siva, silahkan. Oke, marketing mix itu terdiri dari 4P, yang dimana ada produk, price, price, dan promotion. Yang dimana produk ini berupa produk atau jasa yang ditawarkan, sedangkan price adalah harga, terkait harga yang dikenakan untuk produk atau jasa, kira-kira dari range berapa ke berapa, dan price adalah lokasi penyampaian produk atau jasanya itu sendiri, dan terakhir ada promotion atau promosi, yang mana aktivitas promosi yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa. Oke, betul sekali. Yang lain bisa menyimak ya? Atau lupa? Oke, jadi gini, perbedaan antara marketing mix dengan pemasaran jasa yang akan kita bahas kali ini itu terletak dari kalau marketing mix tadi ada 4 kategori ya. Untuk marketing jasa ini ada tambahan 3, di mana nanti kita akan menyebutnya ini sebagai bauran pemasaran jasa. Kalau tadi ada produk, price, place, promotion, untuk bauran pemasaran jasa ini ada 3 tambahan unsur lagi, yaitu people, proses, dan physical evidence. Ya, kalau tadi marketing mix itu lebih ke tentang fisik. Kalau pemasaran jasa itu tidak terlihat gitu ya. Makanya kenapa ada tentang karakteristik unik dari pemasaran jasa ini. Kalian bisa lihat di atas ya, ada karakteristik unik dari pemasaran jasa, di mana di sini ada 4 karakter unik. Yang pertama adalah intangibility. Coba ada yang bisa baca kaitannya dengan intangibility, kalian bisa lihat di atas. Baca saja. Siapa yang bisa mau baca? Saya, Bu. Oke. Kok pada diem sih? Ngantuk ya? Kan tinggal baca doang loh gitu. Oke, coba baca. Intangibility yaitu jasa tidak dapat dilihat, disentuh ataupun disimpan. Nah, sebelum dibeli, konsumen mengandalkan pengalaman, reputasi, dan testimoni untuk menilai kualitas. Oke, nih kita diskusi ya sebelum saya jelaskan. Kalian paham nggak sih? Atau Akmal, paham nggak sih? Atau berikan contoh terkait yang tadi Akmal baca. Atau kalau umpamanya Akmal nggak tahu, ada teman-teman yang bisa tahu nggak? Memberikan contoh dari karakteristik unik jasa itu tentang intangibility. Apa sih intangibility itu? Oke, Vila, sok silahkan. Jadi intangibility itu jasa yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat disentuh oleh secara fisik. Nah, contohnya itu ada 3 ya Bu ya. Jasa intangibility itu ada 3. Jasa konsultasi hukum, jasa kesehatan mental, sama jasa keuangan. Nah, jasa konsultasi hukum itu saran atau rekomendasi yang diberikan oleh pengacara yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik. Nah, yang kedua itu ada jasa kesehatan mental. Nah, jasa kesehatan mental ini yaitu berupa konseling atau terapi yang diberikan oleh psikolog yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik. Dan yang ketiga yaitu jasa keuangan. Jasa keuangan itu contohnya itu ada layanan investasi dan pengelolaan keuangan yang diberikan oleh perusahaan keuangan yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik. Oke, jadi gitu ya, intinya intangibility atau karakteristik unik dari jasa ini tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh ya. Seperti tadi contoh ada 3 contoh tadi, jasa keuangan, jasa konsultan, jasa kesehatan, itu kan kita tidak bisa beli gitu loh. Tetapi ada prosesnya, ada proses konsultasi gitu ya. Bukan, contoh umpamanya gini perbedaannya, tidak seperti kita beli donat.
Kalau beli donat ada fisiknya, bisa dilihat, bisa disentuh. Tetapi jasa konsultan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tapi proses yang harus kita lalui, gitu ya. Jadi itulah yang membedakan antara marketing mix yang pernah kita pelajari sebelumnya dengan bauran pemasaran jasa, di mana tadi ada tambahan 3P ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa karakteristik unik ini tidak bisa disimpan atau perishability ya. Sok, siapa yang mau baca? Tinggal baca di atas, yang belakang coba baca, kelihatan nggak? Nih, teman-teman ya, perkuliahan ini kalian boleh kalau umpamanya ada, Bu, saya nggak sempat baca bahan kemarin dan lain sebagainya. Kalian bisa kok sambil lihat searching dan lain sebagainya. Yang penting kita bisa diskusi untuk kali ini ya. Jadi coba yang depan, Neng, coba baca yang depan, bisa kebaca nggak? Nggak bisa. Jadi gini, oke, kalau gitu saya yang baca ya. Jadi karakteristik unik yang kedua dari jasa ini adalah jasa itu tidak dapat disimpan ya, atau tidak bisa digunakan di masa depan. Ingat, kita berbicara tentang jasa yang tadi karakteristik utamanya adalah tidak bisa disentuh ya. Sekarang jasa itu tidak bisa disimpan gitu ya, tidak bisa disimpan dan tidak bisa dipakai, atau ada kemungkinan kehilangan pendapatan yang potensial di masa yang akan datang. Coba teman-teman ada yang bisa memberikan contoh enggak? Satu saja nggak apa-apa. Saya Oke, sok. salah satu contoh dari jasa perishability itu ada jasa hotel. Contohnya itu seperti hotel yang tidak terjual pada hari itu tidak dapat disimpan untuk dijual di hari lainnya. Nah, betul. Jadi kayak contoh hotel. Hotel umpamanya dalam satu hotel itu udah berapa kamar gitu ya. Jadi kayak umpamanya kalau donat, kalau boleh diangetin, donat ada 10 donat nih, kita masih bisa pakai. Donat itu dijual umpamanya di di hari berikutnya, walaupun umpamanya ada diskon. Tetapi kalau hotel tidak bisa, ada 10 kamar nih, pada hari ini tidak terjual 10 kamar itu, cuma terjual 5. Next di hari berikutnya bukan tidak disimpan, tapi proses yang lain lagi. Tapi di hari ini cuma ada 5 hotel yang terjual. Ada contoh yang lainnya yaitu tentang transportasi gitu ya. Saya berikan contoh. Transportasi mungkin kalian yang di dekat Hotel Ledian itu apa? Ada yang travel ke Bandung. BTM. BTM seat itu ada 10 ya. Tetapi itu tidak bisa disimpan. Yang terjual untuk hari ini cuma ada 2 atau 3 seat. Tetap BTM itu travel itu tetap jalan sampai dengan ke Bandung. Yang 7 itu tidak bisa disimpan untuk yang hari berikutnya. Yang hari berikutnya lain lagi. Mungkin saja drivernya lain lagi gitu, waktunya juga lain lagi. Seperti itu ya, kurang lebih. Jadi itu adalah 2 karakteristik unik dari pemasaran jasa. Berikutnya adalah tentang inseparability. Ya, coba yang sudah baca atau yang saya sudah share kemarin ke kalian bisa jelaskan dan berikan contoh untuk karakteristik unik yang ketiga. Siapa? Oke, Papai, silahkan. Untuk jasa inseparability ini atau jasa yang dibutuhkan langsung oleh penyedia jasa pada adanya misal jasa konsultasi. Nah, si konsultasi ini konsultan sama si pelanggan ini harus datang bersamaan. Jadi dia nggak bisa berbeda hari dan sebagainya. Terus juga ada jasa kesehatan. Misal dari perawatan medis yang diberikan oleh dokter atau perawat harus dilakukan secara langsung oleh dengan pasiennya langsung. Sehingga dokter dan perawat dan pasien harus ada secara bersamaan. Jadi intinya ini harus ada di dalam. Oke, paham ya? Maksudnya paham, gini loh, kayak tadi saya kasih contoh tentang travel BTM. Si konsumennya doang ada, tanpa ada supirnya, tanpa ada proses jalannya, terjadi nggak? Nggak kan gitu. Atau umpamanya pasien di rumah sakit, dia mau konsultasi, dokternya tidak ada bersamaan, bisa nggak?
Tidak bisa. Tetapi contoh kalian umpamanya di kantin bawah nih di babeh gitu kan. Babehnya nggak ada, kuehnya ada, kalian bisa taruh uangnya di situ. Nggak jadi masalah kan? Tidak bersama-sama gitu kalau fisik. Tetapi kalau jasa harus bersama-sama. Kayak dokter dengan pasien. Tidak bisa kalau cuma dokternya doang tanpa pasiennya. Pun tadi dengan BTM tidak bisa penumpangnya doang tanpa driver atau tanpa mobilnya gitu kan, lucu ya, nanti yang ada malah jadi goib gitu ya, serem. Nah berikutnya karakteristik unik yang berikutnya adalah tentang variability. Oke, siapa yang bisa lihat ke atas, ada yang bisa baca? Emang nggak kelihatan ya? Masa sih? Kok saya kelihatan? Oke, siap. Kok yang depan mulu, yang belakang tidur ya? Oke, coba baca. Variability itu kualitas jasa bisa berbeda antar penyedia, waktu, dan pelanggan, dipengaruhi oleh keterampilan manusia dan konteks situasional. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh? Erlina. Oke, siap. Erlina. Pada karakteristik unik jasa variability ini, jadi kualitas jasanya itu dapat bervariasi tergantung pada penyedia jasa maupun situasinya, Bu. Contohnya yang pertama pada jasa restoran. Jadi kualitas makanan dan pelayanannya itu dapat bervariasi tergantung chefnya, tergantung pelayannya, sama tergantung situasi restorannya. Yang kedua contohnya pada jasa kesehatan. Nah, kualitas perawatan medisnya itu kan dapat bervariasi. Itu tuh tergantung pada dokternya, pada perawatnya gitu. Selanjutnya yang ketiga contohnya pada jasa pendidikan. Jadi kualitas pengajarannya dapat bervariasi tergantung pada gurunya dan tergantung juga pada metode pengajaran dari guru tersebut gitu. Oke. Ya, jadi sangat jelas perbedaannya antara jasa dan bukan jasa ya. Tadi contoh kita makan ke restoran Padang gitu kan, makanan itu enak, terkenal gitu kan, Padang sederhana contoh umpamanya, tetapi pelayanannya tidak bagus, makanannya datangnya telat gitu kan, itu kan berpengaruh ya. Jadi atau umpamanya Padang itu sudah terkenal enak, pelayanannya bagus dan lain sebagainya, tiba-tiba chefnya diganti gitu kan. Itu yang dimaksud dengan karakter unik variability gitu ya. Tiba-tiba chefnya diganti, SOP-nya sudah benar dan lain sebagainya, tetapi pada akhirnya rasanya jadi berbeda. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Oke, next berikutnya. Kalau kita berbicara tentang kualitas layanan atau kita berbicara tentang pemasaran jasa, itu erat kaitannya dengan tadi kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Kalau sekarang kan tadi umpamanya kita contoh makan di restoran Padang, pelayanannya nggak bagus dan lain sebagainya gitu kan, atau pelayanannya tidak sopan gitu kan. Jadi jasa ini amat sangat erat kaitannya dengan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Di sini ada 4, yaitu tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empati. Gitu ya, nanti kalian untuk yang ini kalian tinggal baca ya, kalian pahami dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah ada permasalahan apa sih di dalam pemasaran jasa ini? Jadi perlu kalian ketahui dalam pemasaran jasa ini ada 5 permasalahan, ada 5 perbedaan. Kita sudah berbicara tentang harapan pelanggan nih. Tetapi nanti setelah ada harapan pelanggan muncul lagi persepsi manajemen tentang pelayanan. Setelah itu bagus, muncul lagi apa itu? Spesifikasi kualitas layanan. Masih lanjut lagi ada apa? Ada penyampaian layanan ke pelanggan seperti apa? Tadi umpamanya contoh, ada pasien datang ke dokter,
Kan biasanya sebelum ke dokter kan ada perawat dulu gitu kan. Attitude perawat, terus kemudian SOP-nya sudah berjalan atau belum, pelanggan puas atau tidak, konsumen puas atau tidak, pasien puas atau tidak gitu kan. Jadi berkesinambungan gitu ya. Kemudian komunikasinya seperti apa gitu ya. Terus ujung-ujungnya nanti ke loyalitas ya. Nah, dalam hal ini supaya pelayanan itu bagus kita butuh strategi. Nggak ada contekannya ya. Jadi kalau kita berbicara terkait pemasaran jasa itu tidak bisa dipisahkan dari pelayanan. Ingat ya, tidak bisa dipisahkan dari pelayanan. Balik lagi tadi ke people, proses, sama physical evidence, ya. Berbeda dengan marketing mix biasa. Jadi respon dari pelanggan, respon dari pasien, respon dari customer itu sangat besar sekali, gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau bisa disimpulkan, pemasaran jasa itu berhasil tergantung pada kemampuan mengelola karakteristik. Apa itu karakteristik? Yang tadi saya sebutkan di atas. Intangible, perishability, inseparability, sama variability. Jadi bagaimana mengelola karakteristik unik jasa, gitu ya. Kemudian nanti kalian bisa lihat di slide selanjutnya. Bagaimana kita bisa mengelola karakteristik unik jasa, mengimplementasikan tadi bauran pemasaran jasa yang ada 7 ya. Terus memastikan bahwa kualitas layanan itu dan kemudian meminimalkan kesenjangan atau gap. Yang tadi gapnya ada berapa? 5 ya. Terus kemudian mengelola pengalaman pelanggan secara holistik. Tadi diidentifikasi dulu gitu ya. Terus kompensasinya seperti apa? Seperti itu ya kurang lebih ya. Kemudian tantangan utamanya adalah apa? Menciptakan konsistensi ya dalam layanan bersifat tidak terwujud. Karena memang tadi salah satu karakteristiknya adalah tidak bisa disentuh, tidak bisa disimpan, gitu ya. Bagaimana nih perusahaan yang berhasil atau manajemen yang berhasil adalah yang mampu menyelaraskan harapan pelanggan dengan pengalaman aktual serta cepat dan memungkinkan pelayanan itu tersistem secara otomatis, begitu ya. Kurang lebih nanti untuk next pembahasan berikutnya saya akan memberikan studi kasus ke kalian dari materi-materi baik itu pemasaran jasa maupun e-commerce yang sebelumnya. Kalian nanti bisa nanti mungkin dalam hal ini kita bagi berapa kelompok, kalian mengemukakan atau membuat studi kasus ya yang realita, yang real di kita, terutama terkait tentang karakteristik pemasaran jasa, kemudian terkait bagaimana permasalahan yang ada dan penanggulangan permasalahan yang ada atau pelayanan yang efektif seperti apa. Begitu ya? Oke, masih ngantuk? Contekannya habis. Oke, kalau begitu tidak ada lagi yang perlu ditanyakan atau tidak ada yang perlu lagi didiskusikan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca Hamdalah.